Halo semuanya, kalian udah pernah nonton film ini belum sih? Iya, itu film judulnya Orphan, yang viral banget karena ceritanya tuh emang sungguh nyebelin. Kalian yang pecinta film thriller wajib banget nonton film itu, tapi setelah nonton videoku yang satu ini. Nah, hari ini aku akan ngebawain sebuah kasus yang ceritanya tuh mirip banget sama cerita yang ada di film Orphan. Cuma bedanya kalau di film Orphan itu, ini spoiler dikit ya, kalau di film Orphan itu kan emang pemeran utamanya anak perempuan yang dia itu diadopsi, terus dia tuh pura-pura jadi anak kecil, padahal dia tuh sebenarnya udah dewasa, cuman badannya aja yang kecil. Nah, di dunia nyata ini tuh ada yang versi lebih sadisnya lagi, karena di ceritanya ini anak adopsinya itu udah dirawat baik-baik, dia tuh malah ngebunuh anak kandung dari orang tua yang adopsi. Kasus ini tuh terjadi baru-baru aja di tahun 2021 kemarin, dan ini terjadinya di negara tetangga kita, yaitu Filipina. Dimana ceritanya tuh seorang anak yang diadopsi, terus dia ini udah dikasih fasilitas, udah disayang, diberikan kehidupan yang layak, tapi dia malah membawa malapetaka ke keluarga ini. Ya, ceritanya tuh mirip-mirip lah sama film Orphan. Yang penasaran? Stay tune di video ini sampai selesai. Kita langsung aja ke ceritanya. Kembali ke tahun 2021 di mana kasus ini menimpa keluarga Maguat. Keluarga Maguat merupakan keluarga yang tinggal di San Isidro, Barangay Bangontapay, Kota Bato Utara, Filipina. Yang mana keluarga ini terdiri dari pasangan suami istri yang bernama Cruz Maguat, seorang ayah yang berprofesi sebagai guru, dan istrinya Lovella Orbe Maguat yang berprofesi sebagai kepala sekolah. Mereka memiliki dua orang anak yang bernama Crizel Gwen Maguat berusia 18 tahun, dan Gwen ini dikenal sebagai anak perempuan yang pintar, gampang bergaul, dan punya banyak teman di lingkungannya. Lalu Gwen ini memiliki adik laki-laki bernama Crizel Luis Maguat berusia 16 tahun, dan Luis ini dikenal sebagai anak yang pintar, suka bermain baseball, dan memiliki cita-cita yang tinggi ingin menjadi seorang pengacara. Terbayanglah keluarga Maguat ini merupakan keluarga yang sangat bagus karena kelihatan dari status sosialnya dan pendidikannya. Oke, kita kembali ke bulan Juli tahun 2021. Jadi Gwen ini main ke rumah saudaranya. Pas di rumah saudaranya, dia ini ketemu sama pengasuh anak dari saudaranya itu. Mungkin bisa dibilang kayak ART-nya gitu ya. Terus akhirnya dia berkenalan lah sama si pengasuh saudaranya ini. Namanya Jenny Sabiel. Yang mana pada saat itu usia Jenny masih 17 tahun. Ya, umurnya cuman beda 1 tahun lah ya. Jadi bisa dibilang mereka nih masih sepantaran gitu. Dan karena sama-sama perempuan, jadi kalau ngobrol itu nyambung, asik. Akhirnya mereka cerita-cerita sampai akhirnya mereka nih curhat-curhatan. Sampai pada suatu hari, Janice ini curhat ke Gwen tentang pekerjaannya sebagai seorang pengasuh. Dia ini ngerasa capek banget karena di samping dia harus bersekolah, pulang sekolah itu dia harus ngasuh 2 anak punya majikannya untuk mencari tambahan duit. Pokoknya Janice ini cerita tentang keluhan-keluhannya dia gitu deh ke si Gwen. Dia juga bilang kalau dia itu harus bekerja paruh waktu karena dia itu udah menjadi seorang yatim piatu. Yang mana sebelumnya dia ini udah pernah tinggal di lembaga sosial Filipina. Tapi ternyata si Janice ini sebenarnya bohong. Dia itu masih punya orang tua guys, bahkan orang tuanya tuh lengkap. Cuma emang si orang tuanya ini udah bercerai. Terus ditambah lagi si Janice ini ternyata punya saudara. Dia punya 3 saudara yang tinggalnya tuh di luar kota. Ya, kenyataannya si Janice ini berbohong untuk mendapatkan belas kasihan dari seorang anak yang bernama Gwen. Karena emang dia nih tahu si Gwen itu anaknya tulus, lemah lembut, baik kayak gitu. Jadi dia nih caper gitu lah istilahnya. Sampai pada akhirnya karena ketulusan hatinya Gwen, dia ini ceritalah ke orang tuanya. Dia memohon dan meminta ke orang tuanya untuk mengadopsi si Janice ini. Karena dia ngerasa kasihan dan dia ingin si Janice ini jadi saudaranya dia aja gitu. Awalnya sih orang tuanya nggak begitu setuju. Tapi si Gwen ini tetap maksa orang tuanya dan mohon-mohon banget karena kan emang notabene dia ini ingin berbuat baik ya. Akhirnya disetujui lah sama kedua orang tuanya. Nah, udah aja nih. Akhirnya si Janice dibawa ke rumahnya keluarga Maguat dan mereka tinggal bersama di situ. Janice ini tuh sangat disayang banget ya sama keluarga Maguat ini. Entah itu dari bapak ibunya atau dari si Gwen dan juga si Lois. Jadi dia ini benar-benar disayang banget di sana. Gak ada yang ngebeda-bedain kalau ini yang anak angkat, ini yang anak kandung. Gak ada pembeda di antara mereka. Pokoknya sama-sama anaknya disayang lah.
Sampai-sampai si pasangan suami istri Maguat ini, dia tuh udah berencana untuk nyekolahin Gwen, bahkan sampai dia ini lulus kuliah. Kurang baik apa coba, kan ya udah diangkat, terus mau disekolahin, dikasih fasilitas yang lengkap dan memadai, hidupnya udah terjamin, baik banget kan dia. Terus gak lama setelah si Janice ini tinggal di dalam rumah keluarga Maguat, adalah sebuah kejadian di mana celengan bapak ibu Maguat ini tuh tiba-tiba menghilang. Celengan itu berisi uang sekitar 10.000 peso atau kalau dirupiahin itu 2,8 juta. Lumayan kan ya segitu. Jadi emang si celengan ini tuh ditaruh di jendela kamarnya bapak ibu Maguat. Ya orang-orang dalam rumah aja yang tahu celengan itu tuh ada di situ. Terus keesokan harinya si Gwen memergoki Janice memasukkan celengan ke dalam tasnya. Ya mau nggak mau karena udah kegap, akhirnya si Janice pun ngaku kalau dia yang ngambil celengannya itu. Ya gimana, orang udah dilihat kan. Terus habis itu ya seperti biasa dia nangis-nangis minta maaf, hilaf, dan keluarga Maguat pun memaafkan dia. Setelah beberapa bulan Janice tinggal bersama keluarga Maguat, ternyata Janice ini punya rasa iri dan dendam gitu loh sama si Gwen alias anak kandungnya keluarga Maguat. Kebaikannya Gwen selama ini tuh kayak nggak ada apa-apanya di matanya si Janice. Dia tuh malah iri, dengki, sampai-sampai dia ini berencana untuk menyingkirkan si Gwen dengan cara dia ini ngedeketin bapak ibu Maguat dan adiknya si Lois. Aduh, toksik banget lah pokoknya nih orang nih. Dan pada akhirnya di tanggal 10 Desember 2021 terjadilah sebuah tragedi yang sulit banget dilupain oleh keluarga Maguat. Saat Cruz alias ayah keluarga Maguat ini sedang bekerja di sekolah, dia tiba-tiba ditelepon oleh Janice. Janice bilang, "Ayah, cepat pulang ke rumah sekarang juga. Rumah dalam keadaan berantakan." Nah, di situ pertama kalinya Janice manggil si Pak Maguat ini dengan sebutan ayah. Lalu Janice juga mengirim pesan kepada ibu Maguat yang isinya itu, "Mama, tolong aku sekarang." Ini pun juga kali pertamanya Janice manggil ibu Maguat dengan sebutan mama. Jadi sebelumnya Janice ini memanggil kedua orang tua angkatnya itu dengan sebutan om dan tante. Nah terus karena sang ibu itu nggak membaca pesannya secara cepat karena dia juga lagi bekerja, akhirnya yang pulang lebih dulu adalah Pak Maguat. 15 menit kemudian sesampainya dia di rumah, Pak Maguat ini berteriak-teriak manggil semua nama anaknya. Lalu pas dia mau masuk ternyata pagarnya itu dalam keadaan nggak terkunci. Tapi anehnya pas dia mau masuk ke dalam rumah, pintu rumahnya itu terkunci. Bahkan dia pergi ke belakang untuk membuka pintu belakang rumahnya pun juga terkunci. Sampai akhirnya mau nggak mau karena udah saking paniknya nggak ada yang nyautin Pak Maguat ini, akhirnya dia ngedobrak pintu belakang rumahnya. Dan dia tuh langsung ngeliat emang keadaan rumahnya tuh berantakan banget, banyak pecahan kaca. Terus dia lanjut nih masuk ke ruang tengah, dan sesampainya di ruang tengah Pak Maguat kaget sekaget-kagetnya karena dia melihat dua tubuh anak kandungnya tergeletak di sana dengan keadaan tidak bernyawa. Jadi kondisinya itu emang si Gwen dan Louis itu terbaring di ruang tamu, darahnya tuh udah berceceran banget, udah kayak kolam darah mungkin ya. Terus si mukanya Gwen itu ditutupin pakai handuk gitu deh. Seketika itu setelah dia melihat dua tubuh anaknya yang terbaring tak bernyawa, dia langsung memanggil anak angkatnya, Janice. Dan muncullah si Janice ini dari balik pintu kamarnya. Dia emang terlihat ketakutan gitu, tapi anehnya lagi, dia tuh keadaannya rambutnya itu basah. Jadi basah itu kayak ya abis mandi gitu loh, abis keramas. Terus Janice ini bilang lah ke Pak Maguat, tadi itu ada 3 orang yang memasuki rumah, 3 orang gak dikenal, terus dia menyerang Gwen dan juga Louis, sedangkan aku berhasil masuk ke kamar untuk mengunci pintu dan bersembunyi di kamar. Dia bilang kayak gitu. Lalu gak lama setelah itu kepolisian Filipina langsung mendatangi rumah keluarga Maguat. Saat ditanya sama polisi, ya si Janice ini cerita, tadi itu ada 3 orang yang masuk lah, terus tiba-tiba mau menyerang kami semua, tapi aku berhasil ngumpet di dalam kamar, sehingga yang menjadi korban itu Gwen dan juga Louis. Lalu setelah diidentifikasi, polisi menemukan senjata yang digunakan untuk membunuh 2 anak ini. Yang pertama ada tongkat baseball, yang kedua ada pisau daging, dan yang ketiga ada sebuah palu. Karena bisa dilihat dari tubuhnya si Gwen dan juga Louis ini, dia tuh keadaannya benar-benar kayak orang dihajar habis-habisan gitu. Dan ada beberapa tusukan yang sangat brutal di area tubuh kedua anak ini. Terus polisi juga menemukan bahwa si Janice ini ternyata sempat memposting status di Facebook sekitar jam 3-an itu yang bunyinya, "Guys, tolong aku semuanya, ada seseorang yang masuk ke dalam rumahku dan aku sedang mengumpat di dalam kamar."
benar. Nah, di sana posisinya polisi ini percaya kepada si Janice. Karena kalau dilihat dari jenazahnya si Gwen dan Louis ini, itu terlihat seperti orang dewasa yang ngebunuh. Jadi emang brutal banget gitu loh dibunuhnya. Gak mungkin seorang Janice yang masih kecil kayak gini yang ngelakuin. Pasti ini emang ada orang lain yang ngebunuh. Dikarenakan polisi belum bisa menemukan siapa pelakunya, akhirnya polisi Filipina membuat sebuah poster bantuan yang menghimbau masyarakat kalau melihat 3 pria yang mencurigakan untuk segera melapor ke kepolisian. Dan orang yang melapor akan mendapatkan imbalan atau hadiah berupa uang gitulah ya. Minggu setelah kejadian ini dan ceritanya udah kesebar di mana-mana, netizen pun merasa nggak percaya sama si pengakuannya Janice. Karena memang banyak hal-hal yang nggak masuk akal dengan yang dia ceritakan gitu. Yang pertama, menurut statistik dari kriminologi, maling kalau misalnya mau maling, dia udah pasti ngambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah itu. Sedangkan di dalam rumahnya keluarga Maguad ini nggak ada satu barang pun yang diambil atau yang hilang, itu nggak ada sama sekali. Lalu yang kedua, kalaupun maling ini tuh ketahuan ya sama si pemilik rumah, otomatis dia ini kan pasti ngebunuh yang ngeliat itu secara cepat gitu, seret langsung mati, udah kelar. Nah ini dilihat dari jenazahnya aja udah nggak mungkin banget, karena si Gwen dan si Louis ini dibunuh seakan-akan ada dendam dari si pembunuhnya ini ke mereka berdua. Karena emang brutal banget luka-luka yang ada di tubuhnya mereka ini. Yang ketiga, senjata yang dipakai ini emang nggak masuk akal banget sih. Soalnya kalau misalnya maling, dia mau maling rumah orang, pasti dia ini udah bawa senjata sendiri gitu lah ya, karena takut tiba-tiba ketahuan. Tapi nggak tahu kenapa nih, dia malah pakai senjata yang pertama tongkat baseball, terus habis itu pisau daging, terus palu, yang mana semua senjata ini berasal dari dalam rumah keluarga Maguad. Nah, yang pertama tongkat baseball. Jadi tongkat baseball ini tuh punyanya si Louis yang ditaruh di dalam lemari kamarnya dia. Jadi pas Janice pertama kali tinggal di rumah keluarga Maguad, si Louis ini tuh bahkan rela mengorbankan kamarnya dia dikasih ke Janice gitu. Karena dia ngerasa Janice kayak butuh privacy deh. Jadi si Louis ini mengalah dan dia tidurnya di ruang tamu. Terus si Janice lah yang menempati kamarnya Louis. Tapi nggak masuk akal banget. Pas saat kejadian nih, kenapa bisa itu tongkat baseball yang ada di dalam lemari, di dalam kamarnya si Louis, yang katanya Janice sempat di situ dalam keadaan dikunci. Kenapa tongkat baseballnya itu bisa di luar dipakai sama malingnya untuk ngebunuh 2 anak ini? Nggak masuk akal banget ya. Katanya tongkat baseballnya dalam kamar, kenapa bisa ada di luar? Terus palu. Nah, jadi si palu ini tuh punya Bapak Maguad. Disimpannya di ruangan laundry. Dan yang tahu keberadaan perkakasnya ini, kayak palu segala macamnya itu, ya cuman Pak Maguad, terus Gwen dan juga si Janice. Karena emang Gwen sama Janice ini yang bertugas untuk mencuci baju di rumah. Nah, terus selanjutnya ternyata polisi itu juga menemukan sebuah plastik hitam yang berisi pakaian dalam, celana, dan baju yang udah berlumuran darah. Dan plastik ini tuh ditemukannya persis di belakang rumah keluarga Maguad. Terus keanehan selanjutnya, Janice ini kenapa nelpon Pak Maguad, bahkan mengirim pesan ke Bu Maguad, juga menelpon polisi pada saat jam 3 sore gitu. Sedangkan Gwen dan Louis itu diperkirakan mereka dihabiskan nyawanya itu kira-kira sekitar jam 2 siang. Nah, di situ kan ada spare waktu gitu dari jam 2 ke jam 3. Kenapa dia nggak langsung menghubungi orang tuanya? Polisi udah mikir dia ini mandi, karena kan emang ditemukan pas Pak Maguad ini masuk rumah, si Janice ditemukan dalam keadaan rambutnya basah. Jadi polisi berpikir kalau dia tuh sengaja mandi untuk menghilangkan jejak bukti kalau dia tuh habis ngebunuh si Gwen dan juga si Louis. Terus pada akhirnya karena polisi ini udah curiga banget dan netizen pun juga udah nggak percaya sama si Janice, polisi terus menginterogasi dan mencecar si Janice ini sampai akhirnya Janice ini pun ngaku kalau yang ngebunuh 2 saudaranya itu adalah dia sendiri. Tapi itu polisi tetap aja yakin kalau ada orang lain yang ngebantu dalam kasus pembunuhan ini, karena dilihat dari posturnya Janice ini tuh kan kecil ya, terus dia ini juga perempuan, sedangkan di situ dia ngebunuh Louis dan juga Gwen, yang mana posisinya Gwen ini lebih besar, Louis juga laki-laki, jadi kayak nggak mungkin banget dia ngebunuh sendirian. Maka dari itu bukti baju yang ditemukan di belakang rumahnya keluarga Maguad dianggap adalah tersangka lain yang ngebantu Janice untuk menghabiskan nyawanya Gwen dan juga Louis. Tapi di kantor polisi Janice bilang kalau memang dia sendiri yang ngebunuh dan bukti baju yang ada dalam kresek itu
punyanya dia. Terus netizen Filipina pun yang ikut gempar sama kasus ini, dia tuh mencari-cari tahu tentang si Janice lah ya. Pokoknya udah kalau netizen turun tangan tuh langsung kayak detektif semuanya. Nah, para netizen Filipina ini setelah mencari-cari tahu tentang Janice, ternyata di tahun 2013 itu ada postingan foto anak kecil yang hilang. Foto itu adalah Janice waktu dia masih kecil. Terus postingannya tuh tentang anak hilang gitu. Padahal nyatanya kan dia masih punya orang tua. Entah itu dia emang hilang atau dia kabur dari rumahnya. Jadi ini anak emang udah bermasalah deh kayaknya dari kecil. Maka dari itu banyak netizen menyamakan kasus pembunuhan keluarga Maguad ini dengan film The Orphan. So at the end semua orang udah tahu kalau Janice itu adalah pelakunya. Tapi netizen di Filipina tuh masih ngamuk sama keadilan yang dibuat untuk keluarga Maguad. Karena katanya si Janice ini di penjaranya nggak nyampe 1 tahun. Jadi di sini keluarga Maguad sampai sekarang masih memperjuangkan keadilan untuk mendiang kedua anaknya. Ya, semoga mereka bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya dan keluarga Maguad yang hanya tersisa ayah dan ibunya semoga diberikan ketabahan dan kesabaran. Terus untuk dua mendiang Gwen dan juga Louis, semoga udah tenang di sana. So ya, gimana menurut kalian guys tentang kasus yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar menurut pendapat kalian gimana tentang si anak Dajjal Janice ini. Atau kalian juga bisa request di kolom komentar enaknya aku membawakan kasus apa lagi di video selanjutnya. Nah, buat kalian yang baru datang di channelku, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya biar kalian tahu saat aku udah upload video yang bahas tentang kasus-kasus terbaru lagi. Oke deh, segitu aja videoku kali ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye!